Walau kadang daya dan budaya dimanapun berada, sumber daya alam, terutama sumber daya air dalam hal ini memerlukan penanganan khusus, pemikiran khusus, manajemen khusus. Cukup pelik bicara tentang banjir, bicara tentang curah hujan tinggi, bicara tentang drainase pembuangan, bicara tentang sungai, air irigasi dan lain-lain, danau. Rubriknya lumayan asik juga kalau didiskusikan gitu. Tapi yang jelas hari ini beberapa hari ini Bengkulu mengalami banjir, cuacanya cukup tinggi curah hujannya beberapa hari ini. Teman-teman yang saat ini sedang melakukan kegiatan berkaitan dengan sumber daya air, terutama para petani pemakai air di wilayah kerjanya, hendaknya menyesuaikan kondisi di lapangan tentang curah hujan tinggi. Pengaturan airnya harus tepat guna, jangan sampai kebanyakan nanti tersiernya jebol semua atau kuarternya, atau bahkan padinya tergenang semua. Apalagi kalau jadwal atau musim atau periode tanamnya baru saja gitu. Di setiap daerah berbeda-beda, ada yang sudah tanam sebulan, ada yang baru olah tanah, ada yang juga yang panen tuh di beberapa daerah berbeda-beda. Intinya memberi semangat pada teman-teman pengelola sumber daya air di tingkat manapun atau di tingkat kewenangan manapun. Kalau di tingkat tani ya monggo dilakukan koordinasi yang bagus dengan sesama petugas di tingkat jaringan utama. Kalau bicara tentang manajemen tentu membutuhkan keterpaduan. Jadi pengelolaan sumber daya air itu membutuhkan keterpaduan antar stakeholder. Karena stakeholder yang terkait satu sama lain beda yang dipangku dan tentu beda kewenangannya gitu. Beda yang dipangku, beda kewenangan, beda tujuan, tapi sesungguhnya kalau sama-sama dalam mengelola sumber daya air saling keterkaitan antara satu sama yang lain. Tentu walaupun beda manajemen, beda tujuan, beda kewenangan, tapi manajemen pengelolaan sumber daya air yang dalam hal ini ingin mencapai atau ingin memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat tentu perlu disamakan persepsinya. Dalam konteks manajemen pengelolaan air adalah pengelolaan sumber daya air terpadu. Oke teman-teman, selamat pagi. Silahkan konsep-konsepnya bersinergi ya, konsep atau program kegiatannya bersinergi. Ya tadi saya sudah bilang kalau yang daerah rawa ini sangat pelik sekali, terutama memikirkan tentang aliran drainasenya agar lancar gitu. Kalau yang irigasi mengatur airnya harus cepat ditutup, dikurangi air masuknya di pintu-pintu pengaturan gitu. Terutama di bendung itu ya, kalau terutama di bendungnya diturunkan, diberikan alokasi airnya tidak standar ini. Kalau misalnya dalam rencana itu berapa diberikan, tapi karena perubahan iklim atau cuaca atau curah hujan yang berbeda tentu juga menyesuaikan begitu. Gitu ya petugas atau teman-teman para pengelola sumber daya air secara mandiri ataupun secara organisasi, saya berikan apresiasi untuk bersabar, menerapkan manajemen yang tepat agar sumber daya alam dalam hal ini sumber daya air ini tidak menjadi masalah gitu. Toh menjadi masalah kalau banyak dalam konteks ini banjir, kalau kurang kering itu biasa, memang pengelola sumber daya akan menghadapi hal itu gitu. Demikian teman-teman, daya dan budaya dimanapun berada, silakan memberdayakan budayanya, dalam arti budaya yang cocok. Kalau di nelayan berbeda, di petani berbeda, kalau di usaha-usaha lainnya juga berbeda, maksud saya begitu.
Tapi intinya sumber daya perlu diberdayakan agar berdaya guna untuk meningkatkan fungsi sehingga ada nilai ekonomis yang tambah. Begitu ceritanya pagi ini. Sukses untuk semuanya. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.